Kenapa saya tepuk tangan sendiri ya? Ini debut saya sebagai host karena kita akan ada sesuatu yang spesial. Seperti kemenangan spesial 1-0 semalam. Keberuntungan iya, main jelek iya, main bagus juga iya. Enggak, kita nggak bakal ngebahas tim yang bernama Manchester United. Kita ngebahas yang namanya Senegal. Ya kan, Senegal. Gimana nggak boleh? Portugal boleh, porsi tukang jagal. Oke, bersama saya Tio Utomo. Kembali lagi di DPI nih, saya juga jadi host dadakan karena kita tahu Jakarta sudah kembali padat ya. Kepadatannya melebihi kepadatan lini tengah Manchester United yang nggak jelas itu ya. Kosong banget di tengahnya, jadi nanti kita bahasnya nanti aja. Apa kabar semuanya? Semoga sehat. Ingat prokes tetap dijaga. Tapi saya nggak pakai masker, nggak apa-apa. Saya sendiri, nggak ada orang, nggak ada rekan-rekan saya. Nanti saya kalau ada rekan saya pakai masker. Tapi kalau ngomongin bahasan hari ini ya, kita tahu yang namanya sepak bola pasti ada ups and down. Yang namanya sepak bola ada keceriaan, ada kesedihan. Yang namanya sepak bola ada intrik, juga ada drama. Tapi kalau ngomongin MU nggak ada bagusnya, selalu jelek sepanjang musim ini. Kalian mungkin berpikir saya tuh fans apa? Saya fans Manchester United sejak dulu kala ketika almarhum Eyang putri saya memberikan saya jersey MU ya, yang baru bisa saya pakai SMA karena gombrong banget. Jadi saya ngecengin MU, kalian nggak boleh marah karena saya fans MU. Nggak apa-apa dong, nggak usah marah-marah gitu. Yang boleh ngecengin fans MU ngecengin MU selain fans MU adalah Coach Justin. Ya nggak boleh ada yang lain. Ya Coach Justinnya terserah deh. Coach Justin tuh senang banget tuh kalau MU kalah ya kan. Apalagi menang aja diceng-cengin. Nah, tapi kalau mau ngomongin bulan Januari, kita nggak usah ngomongin MU deh. MU setiap bulan tuh pasti udah jelek aja udahlah. Setiap bulan tuh pasti ada kebobolannya, lawak, aneh dan lain-lain. Tapi kalau ngomongin bulan Januari ada yang namanya bursa transfer yang bisa kita bilang ini masih adem-adem aja ya. Belum ada yang menarik ya bursa transfer ya. Mesut Ozil mana Mesut Ozil? Hah? Gimana? Terus Liga 1 ini Apres Tecuari, Ban. Apres Tecuari. Jet Donala Ala. Gimana? Greg Wokolo ya. Greg sekarang main sepeda mulu ya. Gue sempat papasan di Kuningan, buset, ngebut banget. Saya mas sepeda mas santun, ya kan. Yang penting culture, ya. Yang penting di foto-foto sama fotografer pinggir jalan. Tapi ngomongin transfer, iya nggak cuma di Eropa, di Indonesia beberapa belakangan ini dihangatkan dengan berita tentang Mesut Ozil yang akan berlaga di Liga 1. Kemarin saya melihat sebuah infografis dari mana, Jebret atau dari mana gitu. Pokoknya gaji Ozil tuh lumayan mahal ya. Semoga lah dapat lah. Tapi kan, gila, rich, baby rich. Sultan ya kan. Tapi ntar kita ngobrolin sama orang yang langsung bekerja di industri tersebut. Saya mah tidak paham. Saya hanya di sini sebagai penggantinya Panji Raden yang gantian dia telat ya. Gantian ya. Kemarin saya telat. Iya, attitude. Gue dimarahin gak apa-apa. Kemarin saya telat karena saya lupa siaran lebih tepatnya. Nah, daripada saya ngoceh terus dan sebelum nanti kita masuk ke penjelasan tentang Sultan Andara yang jelas, yang terbaik buat kita di bulan Januari, apalagi bulan-bulan yang penuh dengan godaan, penuh dengan cobaan, penuh dengan makian, penuh dengan hujan yang gak berhenti-berhenti, penuh dengan kemacetan. Kita membutuhkan yang namanya GeForce Fast Moving Automotive, produk lokal asli buatan Indonesia dan punya pabriknya sendiri. Wih, respect banget. Yang mau beli langsung aja bisa tanya-tanya juga spesifikasi dan harga langsung ke Tokopedia, Shopee, Blibli.com dan Bukalapaknya GeForce. Ini official store-nya mereka loh. Dan juga ada juga program beli sekarang pasang nanti. Ya, ini nih kayak gini nih. Ini tuh konsepnya gini nih kayak gue punya sepeda nih. Oh, pakai dulu, bayar gampang. Gitu tuh ya kan. Konsep bawa dulu aja tuh bahaya tuh, bawa dulu aja. Nggak apa-apa, tapi kalau GeForce nggak apa, bawa dulu pasti akan dipakai di kapan aja dan di mana saja. Jadi kalian ini membutuhkan yang namanya GeForce ini, GeForce ya kan. Langsung aja follow @GeForce_id untuk tahu spesifikasi dan promo-promo menarik lainnya. Dan malam ini gue nggak sendiri seharusnya ya, saya sudah ada kehadiran fans MU saya dan rekan saya Panji Raden yang juga fans MU. Tapi saya juga nggak sendirian, kita juga ditemani oleh coach kesayangan kita semua. Tapi bukan Coach Justin ya. Coach Justin sepertinya sekarang lagi main saham ya, lagi naik turun kripto. Dia main kripto nggak? NFT gitu nggak?
kayak partner gitu, Pangeran Siaan. Ya kan, main juga kan. Siapa tahu ngobrol-ngobrol bareng. Tapi nanti kita akan kedatangan Coach Bayu Ekasari alias Bang Bes. Setelah penjelasan Sultan Andara yang satu ini. Kita dengar jawabannya. Gimana Ozil? Apakah Rans akan mengambil Ozil? Ini big bossnya. Ini kongrat ya. Ibu tahu aja ya kalau lagi record. Ya, kalau kalah itu ya berarti saya lagi kurang mandi junub. Tapi Luis Mia nanti juga. Tapi bener Bu, kalau Liga 1 main nanti teman-teman selebritis mau pada nonton. Oh, pada nonton. Di bench. Bukan di bench, di VIP. Lu nonton dong. Ih, jangan kan nonton. Gue dikasih tugas Mas di siaran. Oh iya, di siaran nyari duit ya. Sayang, Iya. I love you. I love you more. Gue jadi kameramen aja dong. Jangan, enggak, lu di sini aja udah. Gak ada gunanya gua. Percuma dapat Panasonic 2 kali kalau nggak punya program sendiri. Sorry, gue punya TV sendiri. Oh, Oh, kan iya. kamu kalah. Iya. Pokoknya intinya aku Nggak mau, nggak mau kenapa, sayang? reality, aku nggak mau gimmick, aku nggak mau. Sampai sekarang Tanggal berapa kalian anniversary? 31 Januari. Wow. 30 Januari. Pas banget. 31 salah. Oh, nggak ya? inget. Belum udah 1 bener. tahun nggak inget ya. Untung kopi lagi deh. Enak ya? Enggak. Ririn lagi-lagi Sama. kayaknya mencoba menyamakan frekuensinya ke lu. Menurut gua, bener nggak sih Ririn? Kamu lupa loh, kamu juga pernah. Maksudnya duluan juga kamu punya. Iya, tapi kan maksudnya yang berhasil kamu duluan, sayang. Apa ya? Reading marketnya tuh jago gitu. Kalau dulu lu belum kenal Ririn, kagak ada bahasa itu. Jawabannya mahal, berarti belum tentu juga nggak jadi. Tapi ini ngomongin apa sih tadi? Openingnya udah apa ya? Gila, aku hujan-hujanan. Iya, Nggak iya. apa-apa, thank you Tio, thank you Bes sudah meng-tackle dulu sementara. Tadi gue bilang gitu, gue membayar balas budi Anda yang saya telat ya siarannya. Jadi gue play by play Pak. Oke, sudah bersama Tio dan juga Bang Bes. Thank you udah opening buat gue. Sekali-sekali nyusahin talent gak apa-apa ya. Tapi tadi kalau kita ngomongin Ozil, udah dibahas tadi ya sama Ozil ya? Belum, ya? nggak Lu boleh. menurut lo Ozil ini buat sportainment doang atau menurut lo akan mungkin ke Rans menurut lo? Ya kalau nanya saya mah saya senang kalau ada Ozil lah di Liga 1 ya. Saya sangat sesimpel kayak waktu nggak usah Ozil, Michael Essien datang ke Persib aja gue senangnya setengah mati kan. Oh, iya. Wah, dia bikin satu tontonan yang menurut gue jadi makin menarik. Saya Odem Wingi aja ketika Madura United kayak orang kayak pengen nonton, wah bekas main Premier League nih apalagi masuk Ozil kan. Nah tadi promonya kayaknya itu ya Jebret John, tapi ini kok disuruh, aduh tolong jangan kasih membingungkan skrip gue tuh. Aduh ya, tapi kalau ngomongin soal, nah Bes, Kalau kemarin gua sedih, bos lu udah ngomong, mahal, tapi kemarin gue ngobrol sama orang dalam juga, katanya memang ada kemungkinan bahkan ada keluar nama Marchisio di sana tadinya. Kalau gue sedih Ozil kalau dia ke Indonesia karena kemarin gue sempat punya koleksi baju-baju Ozil, set Ozil, Jerman, Madrid, gue jualin Pak karena butuh duit. Enggak, Dia balik. lu bukan ngejualin karena nggak ada tempat buat dipajang di atas tangga lu itu sama bini lu nggak boleh. Udah dilihatin sama bini sih lebih tepatnya itu. Itu dilihatin sama bini. Tapi gue pakai baju ini sengaja hari ini karena ini adalah alternate jersey dari Fenerbahce yang dipakai oleh Mesut Ozil. Harganya 500.000. Kagak, ini mah karena jersinya gratis waktu lu jalan-jalan tur ke sana. So pakai alternate. Oke, kita ngomongin soal Juventus nih, timnya Bes yang kemarin diganggu cedera dengan pemain bintangnya. Kalau kata Bes mungkin bukan main bintang ya. Kita ngomongin Federico Chiesa yang begitu menjadi pahlawan bagi Italia di timnas di Euro kemarin, tapi di Juventus. Kalau menurut Bes bukanlah pemain yang segitu pentingnya, tapi kalau menurut orang lain mungkin penting. Tapi kita kalau ngomongin soal Chiesa ini ACL berarti udah kelar ya musim ini menurut lu? Dalam sepak bola salah satu cedera yang paling ditakuti itu adalah ACL ya, krusiat ligamen. Jadi yang di dalam sini ada serabut-serabutnya itu putus atau dia renggang atau dia Rambutnya ini keriting atau lurus biasanya? Oh beda ya? Beda. pokoknya intinya itu kurang lebih pemulihannya itu bisa 6 bulan kalau operasinya lancar dan biasanya bukan sekedar pulih doang orang itu, tetapi dia harus memulihkan mental juga. iya. Nanti akan ada trauma cedera, mungkin dia nggak akan 100% lagi ketika ada 50-50, mungkin dia nggak akan se-eksplosif dulu, tapi itu adalah cuman teori doang. Tapi ini yang udah pasti terjadi adalah dia nggak akan main sampai akhir musim. Dia bakal kehilangan, Juve bakal kehilangan Chiesa di
sampai penghujung musim, dan Italia yang sangat dirugikan karena dia akan ketemu Portugal atau si Turki atau di playoff Makedonia ya. Utara. Yes. Tapi sebelum kita nge-Tio, lo kemarin kan udah bilang dia bukan pemain, ada sedikit lo Ya, segelintir lo bilang dia bukan pemain reguler buat Juve. Tapi iya musim ini Dia bukan. pemain bintang. Oke, idola. Dia juara tahun ini bersama timnas Italia di Euro, dan juga dia dapat gelar pemain terbaik Italia pada tahun lalu. Yes, dia pemain bintang, tetapi dia bukan pemain penting di Juventus. Karena di awal musim dia main terus, tetapi justru di awal musim hasil di Juventus itu tidak bagus. Bahkan melawan Empoli mereka kalah, Udinese seri, terus listnya lanjut terus. Tapi ketika dia cedera, sebulan yang lalu tuh, bulan November, Desember, dia ada 4-5 pertandingan dia nggak main. Justru Juve meraih 4 kemenangan beruntun. Ya, di sini membuktikan bahwa Juve udah terbiasa hidup tanpa Chiesa. Jadi nggak usah panik fans-fans Juve bahwa Chiesa bukan pemain yang sepenting itu. Justru ini adalah berkah buat pemain-pemain yang butuh redemption, ya kan. Main kalau Red Redemption. Ya. Mau balas dendam. Menang ada Iko Uwais kenal kan selebriti FC ya, makanya lo bahas Red ya. Ada siapa namanya? Bernardeschi di situ. Apa yang penting Bernardeschi? Sekarang gue tanya, apa yang penting Bernardeschi? Gue tanya. Ada Bernardeschi dan ada Kulusevski. Yang dua orang ini biasanya orang yang dikucilkan, orang yang dianiaya, orang yang dizolimi. Dizolimi. Ini akan doanya ini kan. Ya, emang Doanya mediocre, mungkin dia yang bukan. akan jadi salah satu breakout star di Juve. Bentar, ini gue mau nanya sebelum ke Tio, ke Tio sekalian. Tio, ini kalau kita ngomongin base, bilang Chiesa bukan pemain penting buat Juventus. Ini artinya Chiesa-nya yang nggak bisa adaptasi sama Juventus, apa Juventus yang nggak bisa pakai dia? Ya lu dua kemungkinan kemungkinan itu itu ya? bener sih, tapi menurut gua kalau kita ngelihat ketika Chiesa di Itali. sesimpel di Italia lah, dia kan begitu luar biasanya bagaimana Mancini bisa maksimalkan kemampuan dari Chiesa, dia menjadi salah satu pemain penting di timnas Italia yang kita tahu beberapa tahun terakhir kan butuh sebuah regenerasi, dan dia akhirnya juara Piala Eropa juga kan, dan menurut gua sih ya ini tanpa adanya Chiesa Juventus tetap akan menjadi tetap menjadi Juventus yang kuat. Juventus musim lalu maksudnya peringkat 4? Iya, tapi itu ada Ronaldo. Ada Ronaldo Berarti ya. lebih parah dong kalau sekarang ada Ronaldo. 2 cups. 2 trofi musim lalu. Iya, lu jangan ngatus lu. Mereka dapat trofi. 2 trofi tapi buat Juventus pukulan telak itu peringkat 4 baru terakhir akhir musim. Coppa Italia itu setara FA Cup. Kalau di Inggris. Ya enggak? Ya enggak, Om? Iya benar sih. Ya benar. Tapi rekor berantet juara Serie A akhirnya putus kan. Iya, Tapi iya. ya maksudnya tanpa Chiesa pun Juventus tetap berbahaya kok. Ya mungkin harus ada sedikit penyesuaian, sedikit perubahan taktik, tweak lah di-tweak oleh pelatihnya bagaimana Juventus menghadapi pertandingan tanpa Chiesa sih. Tapi kalau lu lihat Chiesa dimainin di Juventus itu sebenarnya dia berkorban terlalu banyak nggak sih? Karena posisinya kan sering diubah-ubah kan? Nah ini yang perlu kita Mana garis papan bawahi. taktiknya mana? Nggak dikasih papan taktiknya, nggak dikasih ya? Betul ya? Kemarin kita syuting indep hilang udah karena udah lama nggak kesini. Fokus Liga 2 kita kemarin. Pokoknya ini ya, kalau di Italia kebetulan kita ini adalah pakarnya Euro. Kenapa? Enggak, benar. Dibayar berapa bulan? Bayar berapa bulan setelah apa jadi pakar? Gue lunas. Kita adalah pakar Euro ya. Kalau yang nggak tahu kenapa bisa tanya di bawah. Ada yang akan kasih tahu. Pokoknya intinya ketika Italia main formasi 4-3-3, begitu menyerang, begitu ngepres di atas, kalau bisa kita main di area musuh, dan posisinya Chiesa itu ada di 3 pemain yang ada di depan. Sedangkan di Juventus cenderung dari musim lalu, musim ini, kirain Allegri bakal bawa perubahan yang gimana banget. Tapi nggak juga. Ternyata dia main formasi 4-4-2. Dan 2 yang di depan, itu kadang-kadang bukan Chiesa. Ya, Chiesa main yang di 4, di tengah. Jadi posisinya bukan agak di depan, tetapi agak di tengah. Kenapa di tengah? Ini akhirnya dia harus lebih banyak bertahan, harus lebih banyak berlari. Ketika dia dapat bola di areanya sendiri, mungkin dia bakal ngelewatin 2 pemain. Tetapi dia masih ada berapa 20-30 meter lagi sampai gawang. Jadi menurut gue permainan dia di Juventus tidak seefektif di Italia. Nah, Allegri coba ngasih tweak, ya kan, bahasa Inggris banget. Gue masih ingat dulu jadi penerjemahnya Simon. Tweak, perubahan ya. Dia naruh Chiesa sebagai second striker karena Dybala cedera. Ya kan, di Juve ini permasalahannya ini. Kalau nggak Dybala main, Chiesa cedera. Chiesa cedera, Dybala main. Ya kan, antara itu ada. Jadi akhirnya Morata main di depan, di belakangnya Chiesa. Dia coba jadi second striker. Ternyata nggak jalan. Nah, disinilah menurut gua makanya di Italia dan di Juventus tidak sama perannya. Karena di Juventus jauh lebih capek karena dia harus bertahan. Artinya Dan Allegri nggak bisa pakai dia dong?
kurang bisa memaksimalkan potensi dia, dan satu aja pertandingan Chiesa bagus musim ini yang gue ingat adalah ketika lawan Chelsea, itu aja. Nah, ini berarti kalau menurut lo pengorbanan Chiesa atau dikorbankannya Chiesa ini karena faktor mungkin Allegri juga mementingkan secara tim, ya ternyata gue bisa masang formasi yang bisa hidup tanpa Chiesa. Ini bagus gak sih sebenarnya kayak gini? Seharusnya kalau ngomongin seorang pemain ya yang dia seharusnya bisa bermain di, apalagi posisi sebenarnya kan sayap kan. Sebenarnya sebagai pemain sayap lo bisa di formasi 3 striker ataupun di 4-4-2 kan harusnya bisa juga kan. Iya. Cuma bagaimana memang kalau berangkat Abes tadi, kalau dia berada di posisi 4 sejajar di belakang 2 striker itu dia akan lebih banyak untuk membantu pertahanan. Dia akan tidak terlalu terlihat kontribusinya, walaupun sebenarnya pergerakan-pergerakan yang dia lakukan itu kalau kita di stadion mungkin bisa ngeliat dia ke kiri ke kanan, ini bahaya, bisa mancing orang, tapi kan yang orang lihat di TV kan tidak seperti yang orang lihat di stadion. Jadi mungkin ya tidak terlalu terlihat pengorbanannya begitu besar, dan memang ya sangat beda. Saya dari skemanya udah berbeda, tapi memang gue malah berpikir ini apakah ini kutukan bapaknya juga ya dia seperti ini ya. Jangan sampai ya. Chiesa bukan Cuadrado yang bisa ditempatkan di belakang dan bisa atau melakukan pemain early jablay cross. lah istilahnya Ya, ya. di mana aja bisa lah ya. Kita tahu seorang Chiesa itu kualitasnya bukan crossing, bukan ngasih umpan, tetapi dia lebih ke penetrasi, coba ngelewatin, adu sprint, ya kan? Oke, dia kemarin asis ke Dybala, tetapi itu kan setelah dia melakukan penetrasi ke dalam, cut in ke dalam, terus dia penetrasi. Ini yang capek lah istilahnya kalau dia main di formasi 4-4-2. Dia terlalu banyak bertahannya daripada menyerang. Oke, kalau kan dari sisi Juventus mungkin sejauh ini membuktikan Allegri nggak begitu terlalu krusial dengan absennya Chiesa, mungkin walaupun dari sisi kedalaman tetap butuh. Cuman kalau dari timnas Italia menyambut Piala Dunia mendatang di Qatar ini, kita tahu pelapisnya kita lihat ada kemarin Berardi, kemudian yang benar mediocre lah di sana. Apakah di Italia akan sangat kehilangan menurut kalian nanti di Piala Gue sih Dunia? feeling gue bakal sangat kehilangan, apalagi lawannya porsi tukang jagal ya, Portugal kan. Kalau dia lolos juga ya. Iya. Sama dulu Makedonia Utara. Pandep. Oh ya benar. dan menurut gue bakal keras banget lah nanti pertandingan itu. Dan Chiesa kan di skemanya Mancini kan, Mancini ketika di Man City aja dia udah menunjukkan emang dia sering menggunakan tiga striker di depan kan. Ketika dia juara Premier League bersama Balotelli dan kawan-kawan itu kan, yang dramatis itu kan dia dengan 3 striker di depan kan. Dan bagaimana Chiesa menjadi salah satu aktor penting di sisi lini depan Italia memang. Dan Pak Chiesa ya Mancini harus putar otak lagi, siapa nih pemain yang bisa menggantikan, yang memiliki kecepatan dan skill yang tusukan-tusukan yang sama kayak Chiesa. Pakar Serie A dong. Ini kan kita tahu Pakar Euro. Oh, enggak. Kan Serie A baru 6 bulan. Saya pakar sepak takraw nih pakar kebetulan. iya, pakar sepak takraw ya. Oh iya, saya pakar volley kemarin. Tapi kalau ngomongin Chiesa nggak ada. Ini artinya kan alternatifnya benar-benar mediocre. Berardi bukan tim yang bermain di papan atas. Kemudian Lorenzo Insigne mainnya di kelas Toronto doang di MLS. Ini lu lihat sebagai pakar Serie A sekarang sering siaran sama Tio tuh gimana? Tio yang lain tapi Dari Lorenzo Insigne dulu, dia udah menyerah akan masa depannya dia. Dia udah give up untuk Scudetto. Dia lebih milih Insigne. Dia lebih milih untuk mengamankan masa depan keluarganya dulu kayaknya tuh. Terus gue lihat seorang Domenico Berardi, pemain yang dulu lulusan Juventus, yang nggak kuat mental untuk bersaing di papan atas, nggak kuat jadi cadangan di tim besar. Akhirnya lebih milih main di tim kecil. Akhirnya dia dapat kesempatan di situ. Tetapi sorry, dia nggak bisa perform ketika di big games. Dia nggak punya pengalaman seperti Chiesa. Tetapi ada satu nama yang mungkin bisa naik menggantikan Chiesa di Italia nanti. Bukan Bernardeschi juga, bukan Raspadori. Scamacca, dia adalah striker. Zaniolo, Pak. Zaniolo setelah cedera. Dan cedera juga ya. Uniknya Zaniolo itu cedera ACL ketika Juve Roma. Oh, dibalas dendam ya. Balas dendam. Dan kemarin lumayan eksplosif, mainnya mirip-mirip Chiesa. Jadi sebelum Chiesa itu booming, ada Zaniolo dulu. Kalau kita tadi katanya main FM. Wah, kan salah satu wonderkid ganteng bekas main Inter lagi nih. Lu bayangin pas dia ngecop, yang gol yang ngecop itu yang bagian kiper tuh paling absurd kan. Zaniolo. Gua rasa dia bisa jadi solusi jangka pendek untuk. Tapi kan musim ini dia kontribusinya juga terlalu besar, Bes. Walaupun ya udah ada beberapa pertandingan yang bagus, cuman belum konsisten kan. Nah, kadang-kadang buat pemain muda, kontribusi itu kadang-kadang nggak terlalu kita lihat, karena timnya kalah terus dia mainnya jelek. Kadang kita harus lihat berapa menit bermain yang dia dapat, berapa ketergantungan tim akan dia. Dan Mourinho dia selalu bilang salah satu pemain terbaik AS Roma sekarang dan harus keluar dari AS Roma supaya bisa dapat jam terbang, Rui Patricio.
Kok Real Madrid sih? Zaniolo. Kan baru dibeli bang. Oh iya. Zaniolo. Gue ini orang absurd, kadang-kadang suka absurd emang. Zaniolo ntar bakal jadi kejutan di Italia Wah itu di bisa kualifikasi sih. Karena Piala Dunia. tipenya mirip-mirip lah sama kayak Mirip-mirip. Chiesa Iya, 11 lah. Mirip-mirip Totti juga rambutnya ya kan. Iya sih, ya benar. Jadi rambutnya warna pirang gitu kan. Kalau menurut Jebretim, menurut kalian kehilangan Chiesa ini akan menjadi kehilangan besar buat Juventus atau enggak? Dan juga untuk timnas Italia, apakah kehilangan Chiesa akan menjadi sesuatu yang gawat buat Italia dan berpeluang mengancam peluangnya untuk lolos ke Piala Dunia, atau menurut kalian bisa ada pemain-pemain yang menggantikan seperti tadi Bes bilang Zaniolo atau pemain-pemain dari Serie A lainnya yang dari tim mediocre itu ya? Ada Raspadori tadi yang masih muda banget, belum terlalu banyak Ada satu pengalaman. lagi yang Ada siapa? juga Pessina, Pak. Dari Oh iya, Pessina Atalanta. tapi lebih ke gelandang sebenarnya kan. Kadang-kadang dipakai di depan. Ada satu lagi di Sassuolo tuh yang kan Kamaka, Raspadori, amat lagi tuh yang lumayan lagi naik daun juga. Ambil ntar kita lihat di Football Italia TV tuh lagi dibahas juga. Oke, dari Italia dan juga Chiesa dan juga Juventus kita pindah dulu ke yang lain. Menurut Jebretim ini ada satu nama atau satu tim yang tadi malam kayaknya ya kayak gitu aja, kayak setelan pabrik lagi main kayaknya nggak ada passionnya, ada bola muntah cuman diliatin doang, udah kayak si Kabi itu diliatin. Nah kita ngomongin di Piala kemarin apa, FA Cup ya kemarin? Piala FA, FA ya kemarin, Karabo MU udah gak main deh. Udah kalah kan Iya, sama West protes Ham. sih. MU awan Aston Villa lolos, tapi segudang permasalahan, segudang problem, segudang dilema, segudang PR masih menjadi catatan buat MU, dari pemainnya, dari performa, dari sistem permainan, dari pressingnya. Tapi kalau kita ngomongin kemarin lawan Aston Villa, tetap kemenangan itu sebuah kredit atau ya ini hoki aja menurut lo? Babak pertama menurut gua menikmati gaya bermain MU. Saya babak pertama performance-nya kayak wah nih kok oke ya, Nggak kelihatan ada lo sangat polanya. fluid, terus kayak berapa kali kesempatan, apalagi pas akhir-akhir babak pertama ketika si Rashford sama Greenwood switch position, si Rashford di kanan itu lebih cepat lagi temponya, walaupun tendangannya Luke Shaw di tepi sama si Martinez, Emilio. terus semua serangan-serangan juga berhasil digagalkan, tapi memang babak pertama luar biasa berbeda banget kalau kita lihat MU. Dan di babak kedua sih ya Allah, Ya kayak Robi. kayak gini nih, kayak gini ya, kayak definisi kayak lu main busuk tapi lu menang gitu. Nah, iya, Udah, iya. ya kan, tapi ya mau gimana lagi, maksudnya sebagai fans MU orang-orang pasti yang sobat-sobat DPI pasti mikirnya kayak lah gue nonton babak kedua kayak frustasi banget. Iya, Maksudnya iya, ini iya. kayak Nggak enak ditontonnya gitu kan. Iya. Ya you play bad but you still win the game gitu kan. Iya. Nah ini kalau Bes lo ngeliat kemarin tactical Rangnick dengan ya 4-2-2-2-nya kita tahu, dengan kemarin tetap mengandalkan Rashford dan juga Sebenarnya 4-4-2 itu. Ya. Itu 4-2-2-2 ya, supaya ya kan di atas kertas. Begitu ada dengan McFred dan Bruno-nya. Nah ini kita lihat sebenarnya ya kalau di atas kertas ini mah 4-2-3-1 juga kan. Tapi kemarin tetap nggak begitu efektif gitu dengan pola permainan seperti ini. seorang Jurgen Klopp aja butuh waktu 3 sampai 4 tahun buat merubah Liverpool yang 28 tahun gak juara-juara, akhirnya juara Dan bisa kayak sekarang lah. Champions, CPL, dan bisa sampai sekarang. Sampai kita tahu lah kalau Jurgen Klopp main, kita tahu Liverpool bakal ngepres, kita tahu 3 pemain depannya itu bakal kayak gimana. Nah, Bentar, tapi gue potong dulu. Kok RD bisa mengubah Rans wajahnya dari yang di era Bandung sempat kalah 3 kali tuh langsung gak kalah-kalah lagi di Liga 2, gimana tuh? ya jadi MU. Nah di sini gue ngeliat sampai dia nyetak gol, MU cukup bagus mainnya, lebih ngalir. Tapi setelah dia unggul, habis itu setelah itu gue ngeliat lebih ke Aston Villa. Kita harus kasih kredit juga kepada Steven Gerrard yang bisa ngasih kepercayaan diri kepada pemainnya buat bisa main 1-2 sentuh, ngepres juga supaya MU-nya nggak terlalu bisa berkembang permainannya. Dan di sini gue ngelihat ada beberapa beban di beberapa pemain MU yang dulunya bermain lepas di era Ole, mungkin anak kesayangan seperti si Bruno Fernandes yang sekarang udah nggak main di posisinya. Sekarang yang Bruno Fernandes yang dulunya tuh ngambil resiko, shooting, dia bebas mau kemana pergi, ngambil bola. Free roll, Sekarang dia lebih ke Bruno Fernandes yang anak baik, yang ngepres, yang save pass, yang istilahnya nggak ngambil resiko. Akhirnya karena nggak ngambil resiko ini, lu bakal dapat resiko. Di situ yang gue ngeliat dari seorang Bruno Fernandes. Dan juga ada 2 pemain muda yang sekarang nggak terlalu keluar kemampuannya. Ada si Rashford sama Greenwood. Dengan usia yang sangat muda, seakan-akan mereka punya beban bahwa Manchester United adalah mereka. Dan ketika dia main di sistem baru seperti ini, ya
sorry to say, mereka kan cuma mainnya di MU, belum pernah kemana-mana, belum dapat pengalaman di mana-mana, dan dituntut untuk bermain dengan gaya main yang baru, ngepres, terus counter press yang mungkin dulu nggak ada di MU. Seperti Dan itu. kalau ngomongin Rashford Sayang. Rashford dan si Greenwood sendiri kayak Rangnick pun juga bilang pas di press con bilang kayak Rashford latihan bagus, kerja keras, tapi pasti kok aneh, gue nggak tahu kenapa nih ya kan. Greenwood pun juga kemarin yang paling telak yang lagi lumayan rame di lini masa kan ketika si Greenwood nembak, muntahan Rashfordnya nggak ngejar, kayak cuma diem kayak kayak kesel sendiri. Jadi kayak banyak pengamat juga bilang kayak dari mimik muka Rashford pun terlihat nih orang ada sesuatu nih kayak lu nggak bergairah lagi atau apa. Dan kalau kita ngeliat main skemanya kan ketika dia diganti Anthony Elanga, Jesse Lingard masuk, Donny van de Beek masuk, MU bermain lebih di menit-menit akhir lebih menguasai pertandingan walaupun nggak bisa menciptakan peluang-peluang yang krusial ya. Tapi benar-benar ketika Cavani tarik, Rashford ditarik, jadi Bruno ditarik, jadi saat sebuah tim yang memegang peran yang sangat penting, walaupun kalau kita melihat Cavani itu beneran turun sampai bawah, kayak ngecover posisi lini tengah yang suka hilang aja gitu. Nah, gimana? Besok ngeliat Rashford ini kan udah lama nih begini. Orang masih banyak yang bilang di masa lalu Rashford golnya banyak lah, skillnya masih bagus. Tapi kan kontribusi dia ke tim, keterlibatan dia dalam tim ini yang dibutuhkan gestur. Seorang pemain muda ini mas Tadi gue udah bahas sedikit soal kepercayaan diri yang mulai hilang dari pemain-pemain MU, khususnya pemain-pemain depannya yang dulu dapat kebebasan. Mungkin karena pelatihnya nggak terlalu punya banyak sistem, idenya sedikit si Ole. Jadi oke, bebas aja kalian main. Mau ngapain? Silahkan kreativitas. Makanya pemain-pemain yang susah untuk bermain di sistem seperti Bruno Fernandes itu lepas banget. Makanya di Portugal, ya kita pakar Euro balik lagi ya kan. Di Portugal gimana? Salah satu kambing hitam kegagalan Portugal adalah Bruno Fernandes. Ya, terus sekarang kebetulan gue nonton tadi malam 90 menit dan gue lihat MU mainnya bagus bukan karena dia cetak gol yang di awal-awal menit ke-8. Itu karena pure Aston Villa-nya aja nggak siap. Mungkin kurang pengalaman, konsentrasi nggak ada. Tetapi MU gue ngeliat hidup banget main ketika Donny van der Beek masuk. Ya, itu yang Rangnick bilang juga kan. Yang berubah adalah sistemnya. Ketika dia masuk, dia gak jadi main 4-2-2-2 lagi. Kalau yang di Rangnick kan duanya dua begini. Ya, kalau yang ketika Van der Beek masuk, dia main sesuai dengan posisi dia di Ajax. Dua yang begini akhirnya jadi jadi diamond. Jadi diamond. Kenapa jadi diamond? Supaya kuat di tengah, supaya nggak gampang diterobos. Jadi dia maksa pemain-pemain Aston Villa yang so-so aja kualitasnya buat nyerang lewat sayap, which is bukan kekuatan terbaik. Tapi sebenarnya nama Donny van de Beek di skemanya Rangnick itu sebenarnya udah dihembuskan banyak oleh pandit, bahkan mantan-mantan main MU. Kok dia nggak bisa main di skema MU dengan 4-2-2-2 dengan lebih sentral, lebih diamond gitu kan. 4-2-2 lebih cocok sama main-main yang memang gelandang tengah gitu kan. Dan dia tapi sampai sekarang kan nggak pernah jadi kepercayaan starter. Menurut lu kenapa ya? Apakah kan ada isu juga katanya soal kebugaran match fitness dia atau fisiknya dia belum bisa main di Premier League ini gimana? Iya, kalau ngomongin match fitness mungkin kita nggak tahu. Misalnya di belakang layar kita nggak tahu ketika sesi latihan gimana si Rangnick bilang Rashford sesi latihan bagus banget, tajam ketika pas di lapangan kayak kok Memble gitu. Dan mungkin di sesi latihan Van de Beek tertutup dengan kayak misalkan Fred, McTominay, bahkan Matic. Jadi kayak tidak terlihat. Jadi kan kita nggak ada yang tahu kan. Tapi kalau ngelihat kemarin ketika si Van de Beek masuk mengubah mood pertandingan, mengubah skema pertandingan, seharusnya sih pemain ini layak untuk mendapatkan menit main yang lebih banyak dari sekarang, karena pemain ini seharusnya bisa dimaksimalkan apalagi dengan skema 4-2-2-2-nya si Rangnick yang menurut gua ya semua pemain MU belum tentu bisa untuk melakoni karena pemain misalnya kayak Bang Wes bilang tadi, pemain yang beneran kayak tahu dia harus kemana, dia harus ngapain, itu kan agak sedikit ya di MU karena berubah-ubah skema misalnya dari zamannya si David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho sampai Ole dan terakhir sekarang si Rangnick kan orang pasti berubah-ubah dan kayak Rashford ini udah merasakan dari Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole, sekarang akhirnya Rangnick dia kayak mungkin menurut gue juga bingung dan kayak pemain kayak Jesse Lingard deh, misalnya Lingard itu kan nggak punya posisi pasti dia ada di mana kan. Ketika dia ke West Ham United dia main di bawah Moyes, dia berada di posisi 10 di belakang striker dan itu membuat dia jadi beneran gacor banget musim lalu kan. Dan ini yang ngebuat United menurut gua ya emang mesti ambil keputusan sooner or later karena pemain-pemain ini harus tahu dia harus main posisi di mana. Ya ini kita nggak bisa berharap United punya pemain kayak John O'Shea yang bisa main di semua posisi ya kan. Kadang-kadang pemain itu sial karena sistemnya nggak sesuai dengan kemampuan dan skillnya dia. Nah, di sini kita banyak bahas soal Juan Mata misalnya yang somehow masih ada di MU. Ya, Jesse Lingard yang somehow juga masih ada di MU.
Terus masih ada juga kayak Donny van der Beek yang nggak dapat tempat. Kenapa? Karena menurut gua 3 orang ini posisinya hampir sama semua dengan Bruno Fernandes. Kalau di Rans siapa tuh yang somehow masih ada pemain Rans itu yang di bench tapi nggak pernah main, ada nggak? Nggak ada ya? Kalau di tempat gua sih ada pemain yang main di Liga 1, jarang main tapi masuk ke Liga 2 langsung main, dapat kepercayaan. Dan hampir jadi pemain terbaik. Siapa dia? Komen di bawah. Pancing tuh. Gimana tadi lanjutin soal apa tadi lo ngomong apa tadi kalau lupa kan? Somehow pemain-pemain yang ada di MU. Maksudnya poinnya, tapi kan harusnya pelatih baru memberikan banyak dong. Dia bisa bereksperimen atau dia bisa tahu kualitas pemain sebenarnya based on di match-nya seperti apa kan. Ini kenapa nggak pernah dikasih kesempatan kayak tadi yang lo sebut Juan Mata misalnya, Van de Beek, Lingard gitu. Nggak pernah dikasih kesempatan yang fair menurut gue untuk menunjukkan kapasitasnya. Bruno Fernandes misalnya di situ posisinya. Kan Oke. itu rebutan posisi kayak Juan Mata pun ketika ada Bruno Fernandes pasti di posisi kanan. Tapi kan dia profesor, ketika dia tahu nih pemain nggak perform dalam 2, 3, 4 pertandingan, 5 pertandingan, kenapa nggak dikasih kesempatan yang lain dulu untuk tahu gitu loh. Kadang-kadang guru itu nggak lebih baik dari murid. Kita kan Lu nggak tahu nggak? setuju Lu nonton gua. Naruto nggak Jiraiya? Mati dia Pak. Tapi Ada. Naruto yang bisa mengalahkan musuhnya karena dia udah dikasih tahu sama gurunya bahwa ini yang harus dilakukan. Jadi nggak menjamin dia profesor, terus dia tahu permasalahan di MU. Permasalahan di MU adalah kepercayaan diri. Gue percaya itu. Tinggal pemain-pemainnya gimana cara dikontrol ruang ganti. Makanya sebenarnya sayang buat ngerekrut Rangnick. Sebenarnya masih ada pelatih yang kuat di ruang ganti itu, seperti contohnya Antonio Conte kemarin. atau Zinedine Zidane. Udah nggak Ya, mau, nggak mau. Contohnya misalnya kalau misalnya tadi nggak jadi Rangnick atau misalnya bulan Juni mau si Zidane, dia bisa banget mengontrol ruang ganti. Istilahnya siapa yang nggak kenal Zidane? Dia juara dunia, terus juara Champions juga. Istilahnya dia bilang apa aja itu pasti benar gitu. Walaupun tetap dia nggak punya sistem juga sebenarnya kan, lo harus ngakuin. Kalau kata Coach Justin kan dia nggak punya sistem. Dia nggak punya sistem, tapi dia tahu motivasi, dia bisa memotivasi pemain-pemainnya. Nah, tadi satu permasalahan kan bahasa Inggrisnya susah ya. Bahasa Inggrisnya itu. Nah, gue sih sebenarnya ketika keputusan mengambil Rangnick ya urusan manajemen, tapi ketika Carrick dibawa untuk jadi caretaker sementara, ini juga Rangnick juga caretaker kan sementara, itu ada suasana kehangatan yang gue sebagai fans MU itu merasa kayak wah ini dia nih, kayak si Carrick kan unbeaten kan lo lawan Chelsea, lawan Villarreal, lawan Arsenal aja menang, ya kan. Terus saya maksud gue dengan Carrick waktu itu ada Carrick, dia ngebuat suasana ya he's a legend gitu. Lo orang yang paling gak pernah neko-neko di media, gak pernah ada skandal, gak pernah apa-apa, lurus-lurus aja. Bahkan Ronaldo pun juga respect sama dia. Jadi maksud gue sebenarnya Carrick tuh bisa megang ruang ganti, tapi ya mungkin ya keputusannya kan dia gak mau ngambil resiko lagi ketika lo memanggil satu legend dan legendnya yang ada jadi bulan-bulanan media kayak si Ole Gunnar Solskjaer kan. Image-nya dijelek sendiri kayak gitu. Nah ini kan udah ada katanya urgensi MU untuk membangun sistem filosofi permainan, makanya Rangnick yang dipanggil. Tapi isu terbaru dengan Zidane akhirnya mau ke PSG, katanya Pochettino yang akan mengisi tempat MU. Apakah mungkin Pochettino bisa cocok dengan filosofinya fans Rangnick? netral yang memantau dari luar, kalau misalnya MU lagi kalah kan dipantau. Itu adalah MU yang sekarang sebelum era Sir Alex Ferguson. Sebelum era Ferguson? Setelah era Sir Alex Ferguson itu MU seperti kehilangan identitas. Ya pasti. Pengen cepat-cepat untuk menyamai glory masa lalu. Tapi dia salah mengambil keputusan beli pemain, salah ngambil pelatihnya salah. Akhirnya mungkin ekspektasinya masih tinggi, tetapi kualitasnya sekarang udah agak di bawah. Mungkin sekarang fans-fans MU harus sedikit menurunkan ekspektasinya bahwa MU mungkin sudah tidak ada di level misalnya si Chelsea atau misalnya Manchester City atau malah Liverpool yang sudah punya pondasi kuat, yang sudah istilahnya udah berproses. Lihat aja dari Chelsea lah, maksud gue. Ketika lo di awal-awal musim ngeceng-cengin Ole, tapi lo harusnya ingat dia pelatih yang ngebawa United unbeaten lo di tandang, urutan kedua di bawah City, ngalahin City-nya Pep berkali-kali, bikin pusing Jurgen Klopp. Iya, tapi lo ngelihat bagaimana dia nggak ada respect. Dan ya mungkin di beberapa pertandingan terakhir sebelum dia dipecat kan emang kusut ya, tapi maksud gue bulian dari media dan sosial media tuh gila banget sih kepada pelatih. Semua pelatih MU lah, untuk pelatih yang newbie gitu kan, tapi bisa mempertahankan konsisten di 3 besar 4 besar tuh udah. Feeling gue ini karena di Liga Inggris sekarang ada sosok Pep Guardiola yang main di City, nggak cuma buat juara aja dia, tetapi dia menanamkan filosofinya. Setiap tahun ada selalu perubahan.
musim lalu dengan Cancelo yang masuk ke dalam inverted fullback, ada lagi strategi baru dia coba pakai sampai 5 pemain bisa nyerang ke depan. Istilahnya sekarang fans-fans Liga Inggris itu ngerasa kayak wah, pengennya tim main gua nggak cantik. cuma harus menang Pengennya FA Cup, sistem, pengennya main dia nggak mau cantik, ini, filosofi. pengennya ada filosofinya, pengen gaya main. Enggak. Thomas Tuchel aja yang sekarang agak sedikit goyang kapalnya, musim lalu menang di Champions League. Dia main dengan 3-4-3 dan konsisten 3-4-3. Walaupun kata Kemarin coach sempat ganti jelek 4 apa segala pertandingan macam yang harusnya main terakhir pakai tuh. 4 back. Tetapi kalau kita ingat Chelsea-nya Tuchel, ingat 3-4-3. Istilahnya sekarang sepak bola itu lebih ke brand. Dia pengen lihat nggak cuma pengen menang, tapi brandnya City apa nih? Positional play. Oh, Chelsea apa? Liverpool aja brandnya udah tahu kan, tadi kita udah bahas di awal. Nah, MU nih sekarang mau nyari brandnya, dia pengen bikin brandnya sendiri. Gitu. Tim lawak ya kan. MU itu kebobolan itu kalau kemarin Aston Villa nggak dianulir 2 gol itu lawak. Ya tuh sama golnya. yang Lindelof. Itu gol. Blunder Lindelof itu yang- golnya lawak loh itu. Itu masih terus-terusan tiap minggu ada blunder dari Ada, back-back yang ada, bergantian. Mau itu Tapi Lindelof, Ragnik gue Maguire. lihat keberuntungannya hampir sama dengan Ole ketika awal-awal dulu, Iya. ya Oke. kan. Zaman dulu mungkin ada tim-tim kayak Cardiff City, ya kan, yang bisa kita hajar kapanpun. Ya. Terus sekarang ya agak sedikit menang-menang dikit. Dapatnya lawannya Aston Villa, terus nggak maksimal. Nah nanti kalau dia ketemu kayak Liverpool, City, Chelsea, wah itu Atletico baru. Madrid lagi champion. Iya, Atletico iya, Madrid itu kelar. aja yang lagi goyang, menurut gue tetap still Atletico Madrid. Karena Pelatihnya nggak ganti-ganti udah dari lama. Oke, tapi kalau kita ngomongin sedikit aja sebelum pindah, karena kita MU TV ya, tapi kita ngomongin sekarang terakhir kemarin Roy Keane yang bilang, ini pemain mau dibilang postingan siap kalah, ya gue Sama. ya kita frustasi, kita kan menunjukkan di lapangan segala macam. Ini udah berkali-kali ngomong kayak gitu. Lu kenapa sih nggak nunjukin di lapangan? Nggak usah banyak omong, minta maaf mulu kayak lebaran gitu Gue kan. ketika pemain dahulu itu udah gak tai kucing lah, bodo amat lah ya. Iya, Kayak iya, selalu maksud gua- mau posting apa, gue cuma pengen Kayak mau lihat. bikin good image, kita akan Itu berusaha kayak keras setting, itu. setting Kayak- lo kalah, abis itu lo posting, semua pemain minta maaf, kita bla 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 gitu. Abis itu keluar promo marketingnya, itu jualan aja. Iya, kan artinya- Maksud gue kayak ya lo harusnya siapa pemain lo digaji mahal, harusnya lo mikir lah lo di latihan mungkin bagus, tapi pas di lapangan kenapa memble? Iya, kenapa sampah gitu ya. Roy Keane kan satu angkatan sama Gattuso. Kita masuk dikit kita lihat kan pakar lagi. Nggak satu angkatan Pak, lebih tua Roy Keane. Enggak, maksudnya mereka satu pernah main Iya, pernah main bareng. baku lawan ya kan, baku lawan. Baku lawan. Baku dapat. Baku dapat, makan itu dong. Ya, kalau Gattuso sendiri kan bilang bahwa zaman dia dulu, kalau dia kalah dia bakal marah, dia bakal mukul, Ya. WC sampai hancur segala macam. Nah, kalau zaman sekarang kalah, nangis, Posting. ya lihat posting media sosial. Posting. Dan mungkin ini ada Depresi efeknya sih. dengan teknologi yang makin maju. Dan gue juga ngalamin sendiri ketika kualifikasi Piala Dunia dulu, kita kalah, kita udah bilang ke pemain jangan lihat media sosial karena kita kan lawannya Malaysia, lawannya Thailand. Kalau dapat hasil buruk kita masih harus main pertandingan berikutnya lawan Thailand. Tetapi kita masih melihat media sosial gitu loh. Ya, psikologisnya terganggu pasti itu. Kadang-kadang kritikan dari netizen itu bukan membantu, bukan Betul, malah nyemangatin, setuju. malah jadi kontraproduktif. Betul. Soalnya kan kebanyakan dari pemain bola itu belum berkeluarga, masih umur 20-an dan mentalnya belum siap. Gue juga nggak yakin banget kalau misalnya ketika dulu Pep pertama kali megang Barcelona, walaupun hasilnya bagus pula dia kalau dibully orang ketika dulu misalnya sosial media sudah separah kayak semasif sekarang, apakah dia bisa bertahan? Namanya Ferguson lah pertama kali megang ketika Iya, tahun iya. 80 udah ada sosial media sekarang, apakah dia Bisa. akan tetap bertahan? Nggak Nah, ada yang iya. tahu kan? Kalau kita balik lagi ke Sir Alex, kan dia nggak langsung menang, butuh 4 berapa tahun, tahun 4 tahun dulu. untuk juara FA Lama dulu kan. sekali. Baru 7 tahun nggak usah Premier League. Jadi Nah, sabar aja buat menanamkan filosofi itu. Tadi kan ada kita bahas sedikit. Berapa tahun sih butuh Ragnik buat ini? Kalau menurut gue standarnya adalah 1 tahun adalah adaptasi, tahun kedua adalah hasil. Jadi tapi di kan, penghujung ya, tahun tapi kedua kan dia baru nggak akan bisa melatih dinilai. lagi best tahun depan. Iya. Maksudnya apakah itu bisa worse ketika dia cuman jadi konsultan doang, pelatihnya belum tentu filosofinya seirama sama dia. Pasti yang diambil adalah salah satu mirip-mirip lah dengan filosofinya dia. Dan dengan perekrutannya dia, kan yang rekrut dia bukan Woodward. Ya si CEO barunya yang Iya, rekrut. Pasti nanti ketika ngerekrut pelatih baru, CEO baru akan nanya, bos, cakep nggak ini? Nah, kan kita pilih nggak ini buat jadi pelatih MU? Pasti akan ada rekomendasi lah, walaupun keputusan akhir pasti di Ya tangan kayak CEO. sesimpel banner kemarin di Old Trafford tuh ada tulisan standar kan si posternya Sir Alex, Roy Keane sama Eric Cantona itu kan udah kayak benchmark sebagai pemain lu tuh Harus lu kapan kayak begini. gitu, lu harusnya DNA-nya lu seperti ini. fightingnya kayak gitu. Misalnya kayak kemarin orang muji Phil Jones yang paling siap mainnya, tapi emang Phil Jones yang foto itu ya. Iya, Iya, lu gahar bully Phil Jones dia mainnya kayak apa, tapi dia ketika main tuh totalitas. Lu inget yang dia nyundul bola di kaki Giroud Iya, pakai iya. kepala lo maksud Yang gua ngapain kan ngejar-ngejar gitu
kan kayak Iya. kucing kan. Tapi itulah mungkin hebatnya Best juga karena hanya butuh 1 tahun bersama timnya udah melebihi ekspektasi karena targetnya awalnya Mohon kan. maaf, saya nggak terima dibilang 1 tahun. Hah? Oh berapa? Setengah? Kita mulai bulan April, Pak. Bisa Desember. Oke, 8 bulan. Oke, 8 bulan. Anak lahir berapa bulan? 9. 9, dia lebih cepat pada anak lahir ya. Karena faktor tuntutan dari investor yang kayaknya mau promosi. Jadi mau nggak mau mereka harus lolos. Kejar terus. Kejar terus biar investornya nggak lepas. Oke itu dia berarti hebatnya Bes dan juga Rans dan juga Tio yang mungkin masih juga optimis melihat nanti di bawah Rangnick seberapa jauh sih bisa akan berkembang di 6 bulan ke depan. Kita pindah kalau FA Cup kita lupakan saja karena nggak ada yang aneh cuman Arsenal yang kemarin pakai baju Real Madrid gaya-gayaan malah kalah sama Nottingham Forest. Kita pindah ke Chelsea sekarang yang kayaknya lagi mau banyak masalah kontrak pemain termasuk kemarin Azpilicueta kan terus kontraknya mau habis terus juga Rudiger kontraknya mau habis. Thiago Silva udah diperpanjang tapi Rudiger ini yang kayaknya lagi menjadi hangat banget. Kayaknya begitu laris manis dengan performanya dia setahun terakhir di bawah Tuchel membuat dia kayak menjadi back kelas dunia. Jumawa ya. Real Madrid, PSG. Ini kalau menurut kalian mungkin nggak dia lebih mungkin mana PSG atau Real Madrid dan juga dengan gaji yang dia minta? Kayaknya bertahan di Chelsea sih. Berarti Chelsea. Bertahan di Chelsea karena kalau ngelihat dari skemanya si Tuchel pun Rudiger menjadi salah satu yang paling penting walaupun dia waktu itu sempat Di era absen Lampard kan. ya. Maksudnya dia ada backupnya ada Chalobah Christensen, terus Chalobah. ada Christensen tapi emang Rudiger ini kan sebenarnya sebelum ada Frank Lampard dia kan bukan jadi pilihan utama kan. Betul. Saya ganti-ganti ada Ya, di Lampard pun juga bukan pilihan utama iya, kan. dan akhirnya ketika Udah mau dijual dia. di German Connection masuk Tuchel dia menjadi skema penting dan yang tadi bilang 3-4-3-nya Chelsea kan sangat membutuhkan Betul. satu pemain yang dengan fisik yang kuat karena untuk menopang fullback yang sering maju kayak Betul. Reece James dan juga Ben Chilwell atau Aspi yang sering maju. Jadi feeling gue sih akan bertahan sih karena ketika Tuchel ditanya sama media tuh dia selalu bilang sedang negosiasi kontrak dan Oke. semuanya berjalan dengan baik-baik aja. Tapi kalau dia playing hard dengan nego dan ternyata mungkin PSG yang menyangkut karena Real Madrid isunya kan menolak gaji yang di offering sama dia. Kalau PSG apakah butuh dengan sekarang masih ada Marquinhos di sana, ada Kim Pembe, terus juga ada Sergio siapa? Ramos. Diallo, Sergio Ramos. Ya kita tahu di Perancis ya kalau cuma buat juara Liga Perancis nggak pakai Rudiger juga udah bisa istilahnya Messi nggak datang ke sana pun bisa tapi permasalahan di PSG ini bukan dari center back kalau gue lihat tetapi diarah ke gelandang. Oke. Verratti yang diharapkan main terus tapi lebih Cedera banyak mulu. cedera. Ya kan akhirnya yang main Diallo, yang main Pereira, Paredes juga. Paredes main. Nah kalau soal lini belakang gue yakin dia nggak akan pergi Nggak ada masalah lah. ke PSG kecuali ada yang pergi dari PSG. Sama kayak case Icardi. Nggak akan ada striker baru masuk kecuali Icardi pergi. Nah, untuk di Real Madrid sendiri ngebuang seorang Sergio Ramos. Istilahnya karena dia minta kenaikan paling nggak disamain lah. Sama 2 tahun juga kan minta minimal dia gaji jangan tahun ini dikurangin. kontraknya. Gimana dia mau ngambil Rudiger yang istilahnya belum pasti dan gue yakin prioritas Real Madrid itu bukan Antonio Rudiger melainkan mungkin Mbappe. Haaland atau Mbappe. Oke, kalau kita tadi lu kan ngomongin Chelsea juga tahu banyak gitu. Kalau lu lebih prefer dia tapi kalau dari sudut pandang fans Chelsea melihat Rudiger yang bermain negosiasi alot seperti ini, mereka lebih prefer kan lu megang akun fans Chelsea kan, Chelsea Indo kan. Ini fans Chelsea lebih condong pengen Rudiger stay. Saya megang website bukan akun website ya. Oh, website-nya. Saya Website Chelsea Indo nih, Tio yang megang Bukan Rudiger saya tahu. megang akun Twitter ya, bukan. Tahu bukan, banyak bukan, soal bukan, Chelsea bukan, jadinya. bukan. Nah. Pandangan fans Chelsea jadi Rudiger lebih pengen stay atau mereka lebih kesel karena Rudiger begitu alot gitu. So far sih berita yang keluar sih Tuchel bilang emang negosiasinya berjalan lancar tapi emang ya mungkin ada klausul-klausul yang belum disepakatin lah gitu kan. Ya kalau ngomongin Chelsea ketika misalkan Rudiger dilepas dia kan masih punya back lain Christensen, dia punya Chalobah juga, punya Aspi yang bisa jadi inverted center back juga. Ya mungkin tahun depan dia masih punya Baba Rahman juga Malangsar juga. Jadi maksudnya ya mungkin butuh waktu tapi memang di musim depan ya kita akan lihat si Rudiger akan kemana. Feeling gue sih dia tetap akan bertahan karena so far sih baik-baik aja dengan Tuchel karena kan ya kalau negosiasi kan ketika pemain lagi negosiasi kontrak ya media kan nyari clickbait ya, Betul, nyari traffic betul. kan, digoreng aja terus gitu. Ya apalagi ini pemain juga lagi bagus lah setahun terakhir lagi anget-angetnya. Hebat ya Tio, tahu banyak soal Chelsea ya. Padahal dia fans MU. Gue heran, kok Chelsea Indo mempercayakan fans MU tapi ya itulah mungkin rezeki nggak ada yang tahu ya. Kita ngomongin soal baik lagi dari Chelsea ke MU nih, jagoannya Tio. Kalau
ngomongin MU lagi ada isu transfer mendekati Denis Zakaria. Ini panggilannya bahaya nih kalau nama punggungnya nih. Zakaria kan. Kan ngomongin Denis Zakaria. Gelandang bertahan yang sering bahagia. Ngomongin ini apakah memang sangat dibutuhkan Zakaria? Karena kemarin sempat ada isunya yang si Kamara ya, terus ada Chouameni, sekarang Neves. Haidara juga dari Leipzig, Yeah. sekarang ada sosok si Zakaria ini. Saya mah sebagai fans MU siapapun yang dibeli segera belilah. Saya udah kayak bodo amat lo mau beli ya kan. Lu pemain sejago apapun di MU kalau tidak bisa dipergunakan dengan baik gak usah deh mendingan deh. Oke. Buang-buang ini kayak Ronaldo gitu kan. Sayang gitu gak dimaksimalkan. Tapi ini isunya berapa ya bayarnya? 30-an ya? Berapa sih? Gak masalah, duit tuh gak masalah Nggak buat masalah, MU, ya, gak ya. masalah duit buat MU ya. Dari awal musim, MU sebenarnya harusnya beli gelandang. Iya, Bukan iya. Cristiano Ronaldo, Pak. Mungkin MU nggak nonton Euro. Nah. Pakar Euro balik lagi. Kalau dia nonton Euro, dia bakal nonton timnas Inggris Ya. yang secara kebetulan masuk sampai final. Oh iya nggak Bukan jauh hoki kebetulan itu, bukan emang kebetulan. jago ya. Tetapi dia masuk sampai final dengan gelandangnya yang bagus-bagus. Declan Rice. Calvin Oh, Phillips. kalau ketemu Coach Yasin pasti dia nggak setuju. Apaan yang bagus gelandang-gelandang Inggris? Nah, kalau Coach Jasin mas semua gelandang ini juga dibilang gak Iya, bagus masalahnya. overrated, Tapi overrated. maksudnya Jangan lupa bahwa Denis Zakaria ini kan datangnya dari Jerman. Dia harus adaptasi lagi di Iya, Inggris. iya. Dan kalau ngambil Sebenarnya dari cocok pemain sama- Inggris sama Rangnick. nggak perlu ini lagi adaptasi lagi karena udah tahu iklim apalagi kota Manchester yang Iya. udah pernah ke Manchester kan pasti tahu gimana hujan. Rangnick gimana- kemarin gimana- press conference telat gara-gara kehujanan ganti Des baju. kurang ajar. Ya Dan kan? jangan lupa juga Denis Zakaria adalah pemain yang main di Borussia Mönchengladbach. Ya. Iya. Berapa kali menang lawan Bayern Munchen musim ini? 2 kali, Pak. Iya. Istilahnya itu Bagus, bisa ya. jadi salah satu mungkin Termasuk ngasih- yang dibantai di piala itu kan? Ya kan itu bunceng ketok juga kan? bisa nggak? Iya juga. Ya kan di piala itu kan piala apa Jerman kan? Bisa juga dia jadi salah satu kunci buat lini tengah, tetapi sebenarnya si Denis ini kan lebih ke gelandang bertahan. Iya gelandang bertahan. Tapi kan dibutuhin buat mengganti Matic Kalau atau McTominay gitu kalau gelandang bertahan. gua lebih prefer mendingan Declan Rice sih. Misalnya West Ham sekarang bisa di Even atas dengan tuh. harga 100 juta gitu misalkan 90 juta. Ya kan kalau harga pemain Inggris emang suka ajaib Betul, ya. betul itu kan ya. Itu yang menjadi PR juga. MU Grealish, menawar enggak buset. enggak bukan MU kalau nawar masih dimahalin. Betul. Dia MU nawar Kieran Trippier 40 juta. Betul. Kan Newcastle cuma 12 kan. Nah itu emang padahal dia Newcastle lebih kaya pada MU harusnya kan sekarang. Lalu gitu intermezzo gue nggak habis pikir sama Kieran Trippier menukar Liga Champions dengan berjuang degradasi ya. Gimana sih? Hey, apa yang ada di otak Anda? Hey. Tapi ini kok ngeliat Mencari belakangan tantangan. Iya. belakangan MU nama-nama pemain yang diincar Haidara, Kamara, terus yang apa yang Julian Alvarez dari yang pemain Amerika Latin. Sekarang ada Denis Zakaria. Nah, Ini itu apakah kan- karena faktor Rangnick yang memang Enggak. nggak pernah beli pemain bintang Gini, gitu? pertanyaannya itu kan semua rumor dikeluarin dari media. Media. Kan? Sumbernya pun juga nggak jelas. Maksudnya kalau misalnya Fabrizio Romano yang ngomong ya mungkin ya udah pasti Udah hampir percaya. besar. Tapi kayak media, apalagi kalau misalnya kalian bacanya Daily Star atau Sun, ya udah itu mah udah gorengan semuanya. Gue sih siapapun yang dibeli ya coba dimaksimalkan lah. Maksudnya kalau gue pribadi gue mendingan ngambil Calvin Phillips atau enggak Declan Rice lah. Udahlah itu gue gue kayak MU Kita banget. MU enggak. Lu Chelsea tadi kan? Ya, lu iya, gue bilang. jelasin dulu Pak. Gue MK Dons ya, MK Dons. Tapi Ya. emang Baik, Kombe. United emang butuh satu gelandang bertahan yang mumpuni lah. Saya Declan Rice tuh kan bikin West Ham jago banget sekarang. Sebenarnya Iya. ada yang bisa dibangkitkan dari kubur tuh. Paul Paul siapa? Pogba. Ya kan lagi cedera, mau iya dibangkitkan. Tapi dia kan bukan gelandang bertahan juga, Bes. Tapi enggak, Kak, secara lu sebagai pelatih melihat gaya main dia atau main dia yang emang cenderung stylish flamboyan dengan cara main Rangnick bakal ini enggak Ada dua tipe gelandang. Enggak? Ada 3 sebenarnya tipe gelandang. Nomor 6, 8 sama 10. Ya. Nomor 6 yang lebih turun ke dalam, Evan Dimas, ya kan Ya, kalau ya. buat gampangnya buat Walaupun nggak bisa defense ya. ya. ya kan? Dia yang jemput bola, dia ngalirin, dia ngatur tempo, kapan nyerang, kapan ini. Terus ada yang namanya nomor 8 yang menghubungkan dari belakang ke depan, tengah ke depan yang juga jadi pemutus serangan. Terus terakhir ada nomor 10. Nomor 10 Bruno lah ya. Bruno Ozil. Titipan nih, titipan Nah, kalau sponsor. si Pogba ini gue lebih prefer dan merasa dia itu adalah seorang nomor 8 tadi. Nomor 10 pernah dicoba di Juve, gagal. Terus di MU, di timnas Prancis dia pernah main jadi sayap kiri, tetapi yang masuk ke dalam buat defense tetap jadi 8 dia. tetap jadi nomor 8. Jadi dia sebenarnya itu adalah nomor 8. Siap-siap bersaing sama Fred. Kalau Jujun Junaidi nomor berapa? Siapa? Jujun Junaidi. Sayap itu. Pak. Sayap itu ya, tapi mainnya agak ke tengah ya. Kalau sesuai filosofi sepak bola Indonesia, sayap tuh ada 7 dan 11. 7 itu sayap kanan, 11 sayap kiri. Ya, kau tapi mainnya ke tengah dia. Enggak ini inverted deh. Supaya makanya nonton indeks. Nah, itu yang gue tunggu-tunggu. Oke.
Itu dia promosi dari Bang Bes. Sekaligus menjadi akhir dari diskusi kita hari ini. Dan juga jangan lupa nonton Indep Bang Bes. Besok tayang. Jadi kalau penasaran tuh tentang Rans dan juga Jujun Junaidi, nonton Indep Bang Bes. Thank you Tia udah hadir. Dan juga Kanjeng Namling, thank you juga Bes. Sampai ketemu Jebretin, thank you juga udah nonton dan jaga prokes. Sampai ketemu besok, bye-bye.